Ciri-ciri biografi. Biografi memiliki ciri-ciri berbeda dari yang lainnya yang menjadikan tulisan tersebut secara langsung bisa diketahui isi dan tujuannya. Adapun yang pertama, memiliki struktur baku. Biografi merupakan tulisan hidup seorang tokoh yang memberi motivasi, dampak positif, dan lain-lain. Penulisannya dalam bentuk baku yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya formal. Hal inilah yang menjadi pembeda antara biografi dan yang lainnya, seperti cerpen fiksi. Selain dari itu, biografi dituliskan berdasarkan hal nyata yang bersumber dari data pribadi hingga cerita orang-orang yang berhubungan dengan tokoh. Yang kedua, isi tulisan. Isi tulisan biografi merupakan perjalanan hidup mulai sejak kelahiran, masa kecil, saat sekolah, sampai kelulusan jenjang terakhir. Kehidupan keluarga, prestasi, karya, dan banyak lagi ditulis secara singkat berdasarkan kisah nyata. Hal ini menjadi biografi menjadi berbeda dari cerpen dan novel yang bersifat fiksi atau buatan. Tulisan mengenai perjalanan hidup seseorang berdasarkan pengalaman, cerita orang-orang terkait, dan juga bukti-bukti autentik lainnya. Yang ketiga, gaya penulisan. Gaya penulisan cenderung kaku atau baku. Namun, semua itu juga bergantung pada tokoh yang diangkat atau ditulis. Apabila merupakan orang terpandang, terhormat, terlebih lagi pahlawan bangsa, maka menggunakan cara formal. Jika tokoh yang dituliskan selain pahlawan atau orang terhormat, namun memberikan dampak positif atau memiliki karya tertentu, dapat menggunakan gaya penulisan santai. Bisa menggunakan nama sapaan lebih akrab, misalnya kalian, kami, kita, dan lain sebagainya. Yang keempat, berisi motivasi. Selain mengandung hikmah dan pesan, biografi juga mengandung motivasi untuk pembacanya agar bisa meniru dan menerapkan jejak seperti tokoh yang diangkat cerita hidupnya tersebut. Dapat berupa kata-kata mutiara dari penulis maupun figur itu sendiri. Motivasi ini bertujuan supaya pembaca bisa meniru sikap, perbuatan, karya, dan lain sebagainya yang bersifat positif dari tokoh yang diangkat. Tak hanya itu, juga terkadang berperan sebagai pemantik untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Yang selanjutnya, sistematika penulisan biografi. Menulis biografi tidak seperti menulis artikel biasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pesan dalam buku biografi dapat tersampaikan dengan baik. Penulisan biografi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penulis menulis bukunya sendiri atau yang disebut dengan autobiografi atau buku biografi yang ditulis oleh penulis lain. Pada proses penyusunannya, terlebih dahulu harus mengumpulkan data atau referensi melalui teknik wawancara atau pengumpulan bahan literatur. Pengumpulan bahan literatur tersebut bisa diperoleh dari berbagai informasi yang tersedia di media atau orang-orang terdekatnya. Kita bisa mencari dari clipping, surat kabar, majalah, dan internet. Adapun sistematika penulisan biografi, yang pertama, tentukan tokoh. Hal pertama adalah menentukan tokoh, berbeda dengan autobiografi. Dalam buku biografi, Anda harus mengkonfirmasi terlebih dahulu tokoh yang akan Anda tulis. Apakah masih hidup atau sudah wafat? Pertimbangannya daripada keduanya sangat berbeda, maka sebelum menulis buku biografi, pertimbangkan dulu tokoh siapakah yang tepat. Yang kedua, tentukan bahan. Setelah mengetahui sosok yang akan ditulis, selanjutnya kumpulkan bahan-bahan untuk mendukung informasi yang akan kita tulis. Kumpulkan bahan utama dan pendukung sebanyak-banyaknya. Pada sesi ini, Anda dapat berfokus kepada kuantitas dan terlebih dahulu biasanya dibutuhkan waktu 1 atau 2 bulan. Pada sesi ini, Anda dapat berfokus kepada kuantitas bahan terlebih dahulu. Biasanya dibutuhkan waktu 1 atau 2 bulan penuh untuk mendapatkan segala sumber untuk penulisan biografi. Waktu lebih singkat ataupun lebih lama tergantung tingkat eksistensi dan influensi tokoh tersebut. Sumber data juga dapat berasal dari video, foto-foto jurnal, dan hard copy atau soft copy. Yang ketiga, temukan fakta-fakta utama. Setelah menemukan bahan, temukan fakta-fakta unik, menarik, dan utama dari kisah hidup seseorang yang kita angkat. Fakta tersebut menjadi penting untuk diungkap karena peristiwa penting tersebut dapat berdampak pada kehidupan, baik tindakan atau pemikiran dari tokoh yang kita angkat. Keempat, tentukan bagian penting.
menentukan bagian penting dari kehidupan tokoh yang kita angkat. Maka menjadi penting bagi kita untuk menceritakan kisah hidup seseorang secara kronologis. Artinya, waktu menjadi salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk mengurutkan setiap peristiwa yang dialami oleh tokoh yang kita angkat. Sekian dari saya dan terima kasih.